Deloitte baru aja merilis Global Human Capital Trends 2026, sebuah survei yang melibatkan lebih dari 9.000 business leader dan juga HR dari 89 negara. Dan salah satu temuannya menyebutkan 66% leaders mengakui bahwa ngedesain cara manusia dan AI bekerja sama itu penting untuk keberhasilan organisasi mereka. Tapi hanya 6% yang bilang kalau mereka udah benar-benar ngelakuin. Cuman 6%. Artinya, dari setiap 100 leaders yang tahu ini penting, 94 diantaranya itu nggak ngapa-ngapain atau belum ngapa-ngapain. Jadi, kenapa ya ada gap yang sangat besar seperti ini? Kenapa mereka tahu tapi nggak ngelakuin? Aku pikir jawabannya mungkin bukan karena mereka secara sengaja ya punya intensi seperti itu. Karena aku pribadi meyakini kebanyakan leaders itu genuinely ingin organisasi mereka itu sukses dengan AI. Tapi ternyata masalahnya memang nggak semudah itu. Nah, menurut Deloitte, 59% organisasi itu ngambil pendekatan yang terlalu fokus dengan teknologinya. Mereka install semua aplikasi AI di atas sistem yang udah ada tanpa benar-benar ngedesain ulang gimana manusia dan AI itu bisa berinteraksi. Analoginya gini, ada sebuah kota tua yang udah dibangun sejak ratusan tahun lalu, jalanannya sempit, struktur bangunannya masih terbilang kuno, bahkan mungkin warganya masih menjalankan kehidupannya dengan cara tradisional. Dan tiba-tiba kamu ingin memperkenalkan mobil listrik nih kepada warga di kota tua tersebut. Tanpa ubah infrastrukturnya, nggak ada stasiun pengisi daya, nggak ngubah aturan lalu lintasnya, dan nggak ngelatih warganya untuk pakai mobil listrik itu. Kebayang nggak jadinya gimana? Mobilnya canggih, tapi kotanya belum siap. Dan itu yang sedang terjadi di banyak organisasi saat ini. Nah, kalau bukan cuma soal install aplikasi, lalu apa sih sebenarnya yang perlu didesain? Nah, ada dua hal menurut Deloitte dan aku pribadi juga sepakat ya. Yang pertama adalah aturan main. Jadi, level of authority-nya. Siapa sih yang bertanggung jawab atas keputusan tertentu? Kapan kita pakai keputusan AI dan kapan manusia yang ambil alih? Bagaimana eskalasi kalau kita bekerja dengan AI dan ternyata output AI ini salah? Jadi cara kerjanya, struktur, protokol, dan role-nya yang harus diperjelas. Yang kedua adalah culture dan skill. Apakah skill yang dibutuhkan oleh employee untuk bisa catch up dengan teknologi AI? Apakah orang-orang organisasi itu ngerasa aman nih mempertanyakan output AI? Karena kadang-kadang kita percaya aja kan. Dan apakah leadernya juga memberikan contoh gimana cara yang sehat untuk berinteraksi dengan AI? Nah, Chief People Officer dari Walmart bilang kalau terlalu banyak organisasi itu memperlakukan AI sebagai hanya masalah adopsi tanpa terlebih dahulu bertanya sebenarnya output yang ingin dicapai dari make AI ini tuh apa sih? Nah, itu nggak dipertanyakan. Karena sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah perubahan perilaku, bukan hanya training teknis, diajarin training pakai AI, bukan itu. Karena kuncinya itu adalah perubahan perilaku. Itu yang perlu kita garis bawahi. Nah, satu kasus yang sangat relevan juga ya tentang bagaimana pemanfaatan AI di dalam organisasi. Dan menurut aku ini menarik banget untuk kita bahas. 7-Eleven. Aku yakin teman-teman juga udah familiar ya dengan brand yang satu ini gitu. 7-Eleven ini adalah perusahaan retail raksasa asal Jepang dan dia termasuk perusahaan yang mengimplementasikan AI untuk proses rekrutmen mereka. Dan AI itu ternyata bisa mengotomisasi 95% tugas rekrutmen dan menghemat 40.000 jam per minggu untuk melakukan tugas-tugas rutin. Tugas-tugas seperti administratif, kayak screening awal, jadwal interview, follow up, itu semua mereka udah pakai AI. Terus rekruternya ngapain? Nah, mereka melakukan tugas yang AI nggak bisa lakuin. Seperti
membangun hubungan baik dengan store manager, mencari tahu kebutuhan SDM di store, dan meningkatkan kualitas hiring dan juga memperkuat proses onboarding. Sehingga dengan otomisasi tugas sebanyak 95% itu, mereka nggak perlu melakukan pemutusan kerja massal karena yang diubah adalah desain kerjanya. Nah, dengan praktik seperti ini, mereka sebenarnya bisa menurunkan tingkat turnover dan menaikkan kualitas rekrutmen. Nah, inilah yang disebut dengan intentional redesign. Jadi desain yang disengaja, bukan membiarkan AI masuk dan berharap semuanya langsung beres gitu ya. Tapi secara aktif mendesain ulang apa yang dikerjakan AI, apa yang tetap jadi domainnya manusia, dan bagaimana keduanya ini bisa saling melengkapi. Nah, kalau kita kembali ke angka yang tadi ya, 66% tahu tapi cuma 6% yang ngelakuin. Kalau kamu adalah seorang pemimpin atau kamu mungkin sedang perjalanan lah menuju peran itu ya sebagai strategic leader. Pertanyaannya justru mungkin bukan aplikasi AI apa yang bisa kita gunakan, tapi sebetulnya strategi apa yang bisa digunakan organisasi untuk ngedesain interaksi antara manusia dan AI. Saat ini hampir semua organisasi punya akses ke tools yang sama. Tapi yang ngebedain bukan teknologinya, melainkan adalah kualitas dari orangnya. Dan gimana orang-orang di dalam organisasi itu didesain untuk dapat bekerja bersama dengan teknologi. Nah, kalau di tempat kerja kamu sekarang, kira-kira udah ada percakapan ini ya belum? Atau AI masih jadi sesuatu yang just use it and figure it out? Aku Putri Novelia, jangan lupa follow dan subscribe channel ini untuk dapat insight tentang dunia kerja lainnya.